Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya, karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso atau Bang Yos jadi perbincangan hangat soal ancaman Cina menjadi perhatian publik. Bang Yos panjang lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan tenaga kerja asing Cina yang mana intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnya jumlah mereka ke tanah air dan bisa mengancam kedaulatan. Sayangnya bagi sejumlah pihak penjelasan Timor X Timor Gubernur DKI Jakarta ini dianggap bernada rasis. Salah satu pihak yang berpendapat demikian adalah Timor X Timor Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali. Mengenai serangan ke Bang Yos terkait ancaman Cina ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Lewat video akun YouTube miliknya Rocky Gerung Official, yang juga bersama wartawan Persubeno Arief dari Forum News Network, Rocky menyatakan apa yang dijelaskan oleh Bang Yos bukanlah yang pertama. Menurut Rocky, sudah ada beberapa tokoh nasional yang telah mengingatkan hal serupa. Kenapa tiba-tiba Bang Yos yang kemudian diserbu? Jadi kelihatannya soal ini mau dieksploitasi saja, bahwa orang-orang ini rasis, sara, segala macam, ujar Rocky melalui kanal YouTube-nya. Dikutip Minggu 29 Mei. Menurut Rocky, apa yang disampaikan oleh Bang Yos tidaklah salah. Karena menurutnya konteksnya adalah pembahasan mengenai persaingan bisnis di Asia Pasifik Indo-Pasifik. Ketegangan antara Cina dengan Amerika menurut Rocky harus menjadi perhatian. Tapi Cina ada ketegangan dengan Amerika di Indo-Pasifik. Maka kita harus menganggap bahwa satu persiapan Cina juga membutuhkan semacam damper, semacam tempat melakukan suaka, jelas Rocky. Menurut tokoh yang kerap kali mengkritisi pemerintah tersebut, serangan atau narasi yang menyerang Bang Yos adalah datang juga dari pihak yang tidak mengerti soal geopolitik. Ini kan potensi perang dunia ketiga yang bisa dimulai di Ukraina atau dimulai di Cina Selatan atau Selat Taiwan. Jadi cebong-cebong ini nggak ngerti geopolitik, tiba-tiba semua jadi soal sara, tegas Rocky. Sebelumnya Grace Natalia menyebut bahwa pernyataan Bang Yos bernada rasis. Grace menyangkan apa yang diungkapkan oleh Bang Yos. Menurutnya dengan latar belakang intelijen, Bang Yos buat pernyataan rasis. Saya menyayangkan seseorang sekali berbang Yos yang memiliki karir panjang di militer dan pemerintahan serta pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai kepala BIN, bisa membuat pernyataan yang begitu rasis, tendensius, dan berlawanan dengan realita dan juga data, ujar Grace beberapa waktu lalu dikutip dari YouTube Cokro TV. Pemerhati politik Rizal Fadilah mengaku heran, kenapa kekhawatiran mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso terkait bahaya laten tenaga kerja asing dari China dibilang rasis. Padahal selama ini, labeling terkait keturunan Arab dan penghinaan terhadap habaib bertubi-tubi dilakukan para buzzer dan pendukung rezim. Akan tetapi itu tidak dicap rasisme. Ini adalah salah satu keanehan negeri yang dipimpin Jokowi. Betapa gencar dan maraknya ungkapan-ungkapan sinis hal-hal yang berbau Arab, mulai dari pakaian hingga bahasa doa. Pernyataan Tuhan bukan orang Arab pun muncul. Di sisi lain menyinggung etnis China sedemikian peka. Menyebut pengusaha China dikatakan rasis, bahkan mewaspadai kedatangan TKA asal China saja dapat dilaporkan ke polisi, tanya Rizal. Rizal menyebut bukti bahwa fakta yang diungkap Sutioso justru diancam akan dipolisikan karena dituduh telah menebar kebencian dan rasisme. Sayangnya ditanggapi nyawur oleh jubir Partai Garuda Teddy Gusnaidi yang meminta agar Sutioso diproses hukum. Ini fenomena aneh saat menyinggung China muncul pembela dan membawa-bawa proses hukum segala. Tahukah Partai Garuda bahwa rakyat di negara Garuda ini juga sudah sangat khawatir dengan serbuan TKA China? Tegas Rizal. Dia menambahkan, itu baru kaitan dengan TKA, apalagi jika mengkritisi keberadaan etnis keturunan China yang memiliki status sosial, ekonomi, maupun politik yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pribumi. Ini bukan persoalan diskriminasi tetapi menyangkut kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Negara harus peduli dengan dampak dari kesenjangan etik tersebut. Tidak boleh ada konflik, tegasnya. Namun sayangnya ketika ada para pemuka agama keturunan Arab yang dikriminalisasi, kok malah sengaja dibiarkan. Di sisi lain, sikap anti-Arab sepertinya mendapat proteksi atau sekurang-kurangnya pembiaran. Apakah kasus Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, Farid Ogbah atau keturunan Arab lainnya murni hukum atau berdimensi politik diskriminatif? Pungkasnya, hal lain yang Rizal sorot adalah munculnya istilah kadrun. Sebutan kadal gurun atau kadrun dipopulerkan untuk menyebut orang Arab, keturunan Arab, atau umat Islam yang lebih tampil dalam sikap keagamaan. Pungkasnya,
Tak cukup di situ, Gubernur Anies Baswedan malah hampir difitnah dan dicaci maki. Gubernur DKI Anies Baswedan juga diserang habis-habisan dikaitkan dengan aspek etis ini. Penyerangnya bebas-bebas saja tanpa sanksi perundang-undangan. Terkesan rezim Jokowi mengkhawatirkan akan peluang Anies Baswedan menjadi penggantinya. Oleh karena itu, kaderisasi dibiarkan bahkan diproteksi, tudingnya. Buzzer istana mendapat perlindungan politik maupun hukum saat mereka menyatakan sikapnya yang anti-Arab, berteriak berisik soal ras dan etnik, bahkan mengaitkan dengan radikalisme dan terorisme. Tuturnya, benci pada Arab adalah pintu masuk untuk benci pada Islam yang berujung benci pada Rasulullah SAW. Bahaya atau serangan keagamaan seperti ini ternyata tidak disikapi dengan tegas. Adanya tokoh yang menyatakan bahwa budaya Indonesia lebih mulia daripada budaya Arab menunjukkan semangat anti-Arab tersebut, jelasnya.